Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kami ingin menyapa selamat datang di Christ Chapel Manado. Firman Allah bagi umat Allah di Manado bahkan sampai ke Indonesia. Tentunya kita bersuka cita pagi hari ini, bersyukur karena boleh kembali menjawab kerinduan untuk datang bersekutu bersama-sama. Beberapa hari ini memang kota Manado sedang dilanda hujan, bukan berarti hati kita mendung juga, tapi mari di pagi hari ini kita boleh datang kepada Allah Tuhan kita, beribadat dengan penuh sukacita, mengungkapkan semua isi hati dan kerinduan kita kepadanya. Hari Minggu tanggal 24 Agustus di tahun 2025 ini kembali ke Christ Chapel Manado mengundang kita untuk beribadat bersama. Namun sebelumnya kami memberikan waktu sejenak untuk kita fokus sejenak kepada Allah kita, meninggalkan segala pergumulan kehidupan kita, pikiran-pikiran kita, dan saat ini kita mau datang mencari wajah Allah untuk bersekutu dengannya. Kita akan berdoa bersaat teduh. Jemaat, mari kita berdoa. Amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Dengan sukacita kita mengucapkan secara berbalas-balasan Mazmur 9, ayatnya yang kedua dan ketiga, dan juga ayatnya yang ke-12 dan yang ke-13 sebagai panggilan beribadat. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Bermazmurlah bagi Tuhan yang di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang menuntut darah ingat kepada orang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Mari dengan bersukacita kita angkat pujian peganggungan, Blessed be the Lord God Almighty. May your kingdom be established in our praise.
Mari berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal. Kami sungguh mengagungkan Engkau karena karya penciptaan-Mu untuk semesta alam. Hikmat-Mu yang sungguh besar nyata dalam karya ciptaan-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami mengagungkan Yesus Kristus, Anak Allah Juru Selamat penebus dosa kami dan pengantara kami umat ciptaan dengan Allah Pencipta. Kami mengagungkan Engkau Roh Kudus, penolong yang setia, yang menuntun kami untuk mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang keadilan, bahkan mengerti tentang arti sebuah kejujuran. Hikmat-Mu menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Hikmat-Mu adalah sumber kekuatan kami, ya Allah. Kebijaksanaan-Mu melampaui segala akal. Pengetahuan-Mu tidak terselami. Dan terpujilah Engkau, ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Trinitas, yang mengaruniakan Yesus Kristus sebagai hikmat sesungguhnya bagi kami umat manusia. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman komunal dari Katekismus Heidelberg bagian yang ketiga, syukur yang wajib dipersembahkan. Bagaimana ke-10 hukum itu dibagi? Ke-10 hukum itu dibagi atas 2 loh batu. Yang pertama mengajarkan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah. Yang kedua, apa kewajiban kita terhadap sesama kita manusia. Apa yang Allah perintahkan dalam perintah yang pertama? Agar aku demi keselamatan jiwaku harus menghindari dan menjauhkan diri dari segala penyembahan berhala, ilmu sihir, tenung, tahyul, minta pertolongan kepada orang-orang kudus yang tertentu atau makhluk-makhluk lain. Di pihak lain, agar aku sungguh-sungguh mengenal Allah yang esa dan benar, menaruh kepercayaan kepada Dia saja, berserah kepadanya dengan rendah hati dan sabar, mengharapkan segala kebaikan hanya dari Dia, dan mengasihi, menyegani, serta menghormati Dia dengan segenap hati, sehingga aku lebih suka melepaskan segala makhluk daripada menentang kehendak-Nya dalam perkara yang paling kecil pun. Apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala ialah mereka mempunyai sesuatu yang oleh manusia dijadikan tempat kepercayaan sebagai ganti Allah yang esa dan benar, yang menempatkan dirinya dalam firman-Nya atau di samping Dia. Jemaat yang diberkati Tuhan, dosa adalah penyebab dari keterhilangan kita di hadapan Allah. Dosa yang menyebabkan kita terpisah dengan Allah pencipta kita. Saat ini, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Kita akan diantar oleh sebuah pujian, yang letih datanglah padanya. Yang letih bergerak
Jemaat, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan dosa komunal. Kami menyadari dan mengakui dosa, kecongkakan, kebebalan, serta berbagai kelemahan kami. Walaupun mulut kami mengaku Engkau sebagai Allah yang esa, hati kami sering mudah terpikat pada berhala-berhala dalam hidup ini. Kami bergumul dengan kuasa, pengakuan, kenyamanan, kontrol, dan berbagai hal lain yang menggantikan Engkau di tata hidup kami. Kami pun sering bersandar pada pimpinan Roh Kudus yang memberi hikmat. Sebaliknya, kami menuruti keinginan daging dalam respon banyak hal dan cenderung mencari keuntungan diri sendiri. Apa yang kami lakukan sering bukan demi kemuliaan Allah, melainkan demi kepuasan dan kepentingan kami. Ampunilah dan tolonglah kami ya Tuhan, umat-Mu yang bebal dan lemah. Kami mohon belas kasihan dari Allah yang pemurah dan penuh kasih setia. Demi Yesus Kristus, Imam Besar Agung kami mengaku dosa kami. Sebagai pribadi lepas pribadi, kita pasti tidak lepas dari kelemahan, kesalahan, bahkan kita melanggar perintah Tuhan, tidak taat, bahkan penuh kekhawatiran dalam kehidupan ini. Jemaat, mari kita mengaku dosa kita secara pribadi. Mari berdoa. Bapa kami dalam surga, inilah pengakuan dosa komunal, bahkan dosa pribadi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan kudus namanya.
Aku bersemayam di tempat tinggi dan kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan menghidupkan hati yang remuk redam. Inilah jaminan pengampunan dari Tuhan Allah kita untuk segala pengakuan dosa-dosa kita. Kita akan berdoa syafaat. Kami akan memimpin dua pokok doa, dan setelah doa syafaat, kami berikan kesempatan untuk kita bersama untuk boleh saling mendoakan jemaat yang ada di sekitar kita, di kiri kanan maupun di muka di depan kita. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Engkau dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai satu keluarga, pun kami sebagai satu jemaat dalam Christ Chapel Manado. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kami di hari ini boleh datang kembali bersekutu bersama-sama untuk memuji memuliakan Engkau, berdoa bersama, bahkan kami akan membaca firman, mendengarkan renungan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau berdoa saat ini bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan sepanjang 80 tahun memelihara, menyertai kehidupan kami untuk berbangsa dan bernegara, menikmati kemerdekaan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau senantiasa terus menjaga kami sebagai satu bangsa. Kecenderungan kami akhir-akhir ini boleh dilihat berbagai potensi untuk keterpecahan bagi suatu suku, agama, dan ras. Kasihanilah bangsa ini, karena kami tahu Engkau yang mendirikan, memerdekakan bangsa ini Tuhan. Engkau juga yang akan menjaga dan memelihara ke depan. Tuhan tolonglah semua bentuk-bentuk perpecahan yang mungkin akan terjadi. Engkau melihat semua itu. Dan Tuhan jauhkanlah itu dari bangsa kami. Biar kami terus dalam sebuah bangsa yang bersama-sama, bersatu untuk menikmati alam kemerdekaan ini. Bapa kami dalam surga, Kau kiranya menolong para pemimpin negara kami. Dari Bapak Presiden beserta jajaran kabinetnya, bahkan anggota-anggota dewan Tuhan, jajarannya di bidang eksekutif, legislatif, Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat akal budi, bahkan terus menyadarkan akan tugas tanggung jawab amanatnya untuk terus menjaga, memelihara persatuan, bahkan kesejahteraan kami sebagai rakyatnya. Bapa kami dalam surga, kami serahkan semua pergumulan bangsa kami dalam bidang politik, keuangan, bahkan kesejahteraan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melihat dan terus memelihara kehidupan kami, umat-Mu yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk gereja yang Tuhan dirikan di kota kami, Christ Chapel Manado. Tuhan, biarlah terus kami dipersatukan untuk bertumbuh bersama dalam sebuah persekutuan yang saling mendukung, saling mendoakan, saling menegur agar kami bertumbuh sebagai satu jemaat yang dewasa dalam iman. Kami berdoa, menaikkan puji, membaca firman, merenungkan dan terus belajar bersama agar jemaat Christ Chapel Manado menjadi jemaat yang diberkati Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan kami untuk menyampaikan kabar sukacita Injil sampai ke Indonesia. Tuhan berkati para elders, pinatua, diaken, Pak Pendeta dalam tugas-tugas pelayannya.
biar terus disadarkan dan melihat bagaimana pelayanan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Tuhan terus menyadarkan untuk senantiasa murni dalam motivasi pelayanan dan senantiasa terus dikuatkan, dimampukan oleh Roh Kudus melakukan semua tugas tanggung jawab pelayanan ini. Pun kami sebagai jemaat, biarlah kami Tuhan berikan kami hikmat akal budi untuk boleh saling menopang, bahkan bagi pendeta, diaken, bahkan penatua kami Tuhan, agar senantiasa kami bertumbuh dalam sebuah persekutuan yang indah. Kami berdoa juga ya untuk rekan-rekan bagi pelayan-pelayan dalam bidang tugas pelayanan masing-masing, sebagai aser, sebagai pelayan perjamuan kudus, soundman, multimedia, bahkan rekan-rekan singers, pemusik, worship planners, kami yang Tuhan panggil dalam bidang pelayanan kami masing-masing, kiranya Tuhan memampukan kami untuk senantiasa dimurnikan di dalam motivasi kami dalam melayani-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan Christ Chapel Manado hanya ke dalam tangan-Mu. Pun kami mau berdoa bersama-sama untuk pergumulan, untuk saudara kami Moren, anak dari Opak Bun, yang saat ini sedang sakit dan sedang dirawat di Rumah Sakit Awalui Manado. Tuhan, kasihanilah dia. Kamu lihat semua pergumulan yang sedang dihadapi, dia pribadi maupun keluarganya. Kasihanilah Tuhan, biar Engkau menjamah, menganugerahkan kekuatan bahkan kesehatan, dan biarlah rencana Tuhan yang berlaku dalam kehidupannya. Bapa dalam surga, kami pun mau berdoa untuk jemaat kami, saudara-saudara kami di Cikarang yang saat ini akan mengawali ibadat berdananya sebagai suatu jemaat. Tuhan kiranya menolong Bapak Pendeta Kevin, bahkan seluruh jemaat, agar ibadat perdana di hari ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Saya berdoa juga untuk Christ Chapel Karawaci, Christ Chapel Palembang, Christ Chapel Kupang, Christ Chapel Bogor, Sentul, bahkan rencana-rencana untuk melebarkan pos pelayanan di berbagai daerah. Tuhan kiranya melihat semua rencana-rencana pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Allah dalam surga. Inilah ucapan syukur permohonan kepadamu, kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan, kita akan berdoa bersama-sama untuk jemaat yang ada di samping kita. Kita boleh melihat dan boleh beranjak dari kursi. Kami memberikan kesempatan 5 menit untuk kita saling mendoakan sebagai satu jemaat. Dipersilakan.
kami dalam sorga, inilah doa kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membawa persembahan kita, dan inilah firman Tuhan, Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu, apa yang kunajarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Mari membawa persembahan, dan kita akan diantar dengan pujian Hidup Bagimu. Dan ku mau setia turut
sepanjang umur hidup kami musrahkan bagimu ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kami juga telah membawa persembahan kepadamu sebagai ungkapan syukur, tanda kami begitu mengasihimu lewat berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biar kiranya persembahan ini berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan, dan boleh kami gunakan, kami manfaatkan untuk pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan juga adik-adik sekalian. Saya mau bertanya Bapak Ibu, saudara, adik-adik, masih ingat gak kemarin siang atau 2 hari lalu makan apa? Apa yang dimakan kemarin siang? Nasi. Nasi sudah jelas ya. 2 hari lalu ingat gak? Besar kemungkinan sebagian besar dari kita udah gak ingat, atau kita butuh waktu, effort gitu ya untuk mengingat-ingat, kecuali itu momen yang spesial ya. Nah, kita bisa jadi lupa apa yang kita makan atau kita minum, tapi yang jelas kita nggak lupa untuk makan dan minum ya kan ya, kalau nggak hidup nih hari ini. Nah, saudara, aktivitas makan dan minum itu esensial bagi yang namanya makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup itu pasti butuh makan dan butuh minum untuk survive. Tetapi aktivitas makan dan minum buat manusia itu kompleks, saudara. Ternyata bukan sekedar isu survival, bukan hanya untuk bertahan hidup. Saudara, ribuan tahun sejarah binatang makannya itu-itu aja. Ya, burung dia pergi terbang, terus caplok itu cacing, kemudian dimakan. Ya, 2000 tahun lalu seperti itu, sekarang juga seperti itu. Singa dia terkam rusa, kemudian habis itu langsung cabik dagingnya. 2000 tahun lalu seperti itu, sekarang juga demikian. Hiu berenang, dia terkam cumi, lumba-lumba, setelah itu dia makan. Ya, 2000 tahun lalu seperti itu, sekarang juga seperti itu. Nggak pernah tuh saya lihat burung tiba-tiba bosan karena penyajiannya seperti itu terus, maka dia kumpulin cacingnya dibentuk kayak mie, kemudian dikasih seledri, ya kan, atau ditambahin bumbu apa. Nah, pernah saya lihat singa setelah terkam rusa dia akan masak, dia kasih bumbu dulu. Nggak ada, saudara. Hanya manusia yang ribet dengan makanan dan minumannya, mulai dari cara masaknya, penyajiannya, sampai bahkan cara makannya, table manner, pakai sumpit, ya, tangan dan segala macam. Dan persoalan makan minum ini ternyata hubungan erat dengan identitas. Saudara, ada peribahasa yang terkenal itu, you are what you eat. Kamu itu ya apa yang kamu makan. Nah, ini bisa dimengerti di dalam ranah fisik biologis. Orang kalau makannya setiap hari rage, ya, atau minum yang manis-manis gitu, kopi 1 sendok, gulanya 4 sendok. Nah, maka saudara kemungkinan akan kelihatan dari bobotnya atau dari apa yang terjadi pada tubuh dia. Kelihatan juga dari penyakit-penyakit yang dideritanya, mungkin kolesterol atau diabetes atau asam urat. Nah, jadi you are what you eat di dalam pengertian biologis atau fisik. Atau bisa jadi dalam hal identitas, saudara, dalam hal status finansial atau ekonomi. You are what you eat. Kalau Anda makannya setiap hari itu adalah lobster, kaviar, sama minum wine yang namanya susah disebut itu, besar kemungkinan Anda adalah crazy rich, ya kan? Memang gila gitu ya, crazy begitu, di dalam menghabiskan uang gitu, ratusan juta untuk makan minum. Tapi kalau Anda setiap hari sarapannya Energen, siang minum Oki Jelly, malam minum Proma gitu, maka kemungkinan ya ada kesulitan dalam keuangan begitu. Jadi you are what you eat gitu, itu penanda status ekonomi finansial saya.
Tapi bisa jadi lebih mendasar dari itu semua. You are what you eat. Makanan itu menjadi penanda ekspresi identitas siapa saya, cerminan diri saya, gambaran identitas saya. Saudara, orang Yahudi karena sangat taat pada Taurat, dia nggak makan cheeseburger. Karena ada di dalam Taurat itu bilang, jangan memasak daging di dalam susu induknya. Nah, sementara beef burger itu ada cheese-nya lagi, cheese itu kan susu begitu. Nah, jadi daging sama susu nggak boleh tuh, daging sapi sama susunya gitu. Ya, jadi nggak boleh. Orang Arab udah jelas nggak makan babi. Orang India nggak masak sapi, saudara. Orang Toraja, wah gemar makan daging kerbau, ya, mahir mengolah daging kerbau. Orang Manado semua yang mengeriap dan bersayap, ya kan ya, disantap begitu. Nah, kelihatan juga dari bumbu yang dipakai dan cara masaknya, ya, teksturnya, tingkat kepedasannya. Makanan dan minuman jadi penanda identitas. You are what you eat gitu. Nah, tetapi ternyata saudara, selain you are what you eat, ada dimensi yang tidak kalah penting, yaitu dimensi sosial, relasional dari peristiwa makan minum yang sehari-hari itu. Ya, you are who you eat with. Kamu adalah dengan siapa kamu makan, dengan siapa kau bersekutu. Meja tempat makan itu menunjukkan siapa kita dan komunitas kita. Dengan siapa kita berelasi, dengan siapa kita bersekutu. Jadi meja makan selalu lebih dari sekedar tempat isi perut. Ia adalah satu momen untuk persekutuan, dan di dalam banyak budaya, saudara, meja makan itu menunjukkan siapa komunitas kita, bahkan siapa Allah kita, siapa ilahnya kita, siapa yang kita sembah. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, orang Israel itu dilarang untuk makan dengan bangsa-bangsa asing, makan bersekutu dengan mereka, karena itu berarti ada masuk di dalam satu ikatan dengan ilah-ilah, dengan berhala-berhala mereka. Di dalam kebudayaan orang-orang Yunani dan Romawi, ketika makan di kuil, itu adalah satu gambaran loyalitas. Ketika kau makan di kuil Mars, artinya kamu sedang loyalitas kepada dewa Mars, dewa perang. Ketika kau makan di kuil Aphrodite, artinya kau menunjukkan loyalitasmu, kesetiaanmu kepada Dewi Aphrodite. Dan jadi makan bukan sekedar sarana untuk ya makan semata, bukan sekedar sosialisasi, tapi ternyata juga identifikasi, menunjukkan siapa saya, ya, di dalam pergaulan itu. Nah, Tuhan Yesus, saudara, kalau Anda ingat di dalam pelayanan dia itu, sering dia mengalami dinyinyirin. Wah, dia makan dengan pemucukai dan orang berdosa. Padahal Mazmur 1 bilang bahwa berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dia berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh begitu. Ini duduk makan dengan pemucukai orang berdosa, mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang nggak benar ini begitu. Ya, jadi duduk satu meja menunjukkan sebuah persekutuan, sebuah welcoming gitu, satu solidaritas gitu, satu identifikasi. Dan saudara, hari ini kalau kita pikirkan lebih mendalam mengenai makan minum, ya, kita coba pikirkan, saudara, itu satu hal yang sebenarnya memang mendalam sekali. Ya, you are what you who you eat with. Kalau tiap malam ya kita nongkrongnya dengan orang-orang yang gemar clubbing gitu, ya lambat laun maka kita sedang mengidentifikasi dengan orang-orang yang clubbing itu. Nah, saudara, begitu pentingnya makan minum ini, hal-hal yang sebenarnya mendasar, segitu pentingnya, saudara, sampai Paulus perlu tuliskan di dalam suratnya di dalam 1 Korintus ini. Nggak main-main ya, 8, 9, 10, 3 pasal, saudara. Di zaman dimana kertas bukannya seperti sekarang tinggal beli, ya, tapi dia memberikan porsi yang sangat besar di dalam suratnya untuk menyoroti persoalan makan dan minum. Bagi dia makan minum bukan persoalan sepele, karena di baliknya ada satu realitas spiritual, ada satu hal yang dinyatakan lewat peristiwa makan minum itu.
Dan saudara, hari ini kita mau melanjutkan eksposisi kita dari 1 Korintus pasal 10, ya, melihat persoalan makanan minuman ini. Nah, bukan sekedar persoalan fisik, tapi lebih daripada itu masalah spiritual, menunjukkan loyalitas kita kepada siapa. Dan dengan bahasa seperti ini saya mau mengajak kita melihat teks kita dari 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai pasal 11 ayat pertama. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami saat ini datang ke hadapan Engkau. Kami rindu membaca firman-Mu, kami rindu Engkau membentuk hati kami, pikiran kami, hidup kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya momen pembacaan, pemberitaan firman ini menjadi momen di mana Engkau bekerja secara leluasa di tengah setiap kami, di antara setiap kami. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk bisa menguraikan dengan benar, dengan jelas. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai pasal 11 ayat yang pertama. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian, dimulai dari saya. Kita membacanya secara silih berganti sampai pasal 11 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai pasal 11 ayat 1. Karena itu saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Perhatikanlah bangsa Israel lahiriah. Bukankah mereka yang makan dari persembahan turut serta dalam pelayanan mesbah? Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Lagi pula aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Atau apakah kita mau membangkitkan kecemburuan Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Sebab bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Namun kalau seseorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena Dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang mencela aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Janganlah membuat orang tersandung, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah.
ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang tiada bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Saudara, di dalam khotbah hari ini poin saya ada tiga kata yang saya harap gampang diingat, yaitu flee, focus, and follow. Ya, jadi jauhi, fokus, dan kemudian ikuti. Boleh next Kak? Tunjukin poin saya. Thank you. Nah, saudara, kalau kita Anda datang di minggu yang lalu, kita lihat di dalam pasal 10, Paulus panjang lebar memberikan analogi, memberikan sebuah penjelasan bahwa Israel, nenek moyang kita itu mengalami masalah di dalam pengembarannya di padang belantara. Dan setelah dia bicara itu semua, ya, dia di sini memberikan satu seruan. Karena itu saudara-saudaraku, jauhilah penyembahan berhala. Saudara, kata jauhilah atau flee, satu kata perintah, itu bukan sekedar himbauan, bukan sekedar sebuah undangan gitu, tetapi satu seruan mendesak, satu desakan. Ya, jadi lari segera, kabur, menjauh, jangan kompromi. Sama seperti kalau misalnya kita lagi jalan-jalan seandainya, kemudian tiba-tiba saya lihat ada king cobra, saudara, lagi di belakang Anda. Kemudian saya teriak, lari, kabur. Itu sebuah desakan untuk segala lakukan. Jangan mikir-mikir lagi gitu, jangan kompromi lagi gitu. Ya. Jadi flee, bukan cheese gitu ya, foto gitu dengan king cobra. Ya enggak, saudara, langsung kabur gitu. Karena itu bahaya. Dan karena perintah ini muncul 2 kali di dalam 1 Korintus ini. Menarik, saudara. Kalau Anda ingat di dalam 1 Korintus pasal 6, ketika Paulus mengingatkan tentang bahaya immoralitas, percabulan, dia bilang jauhkanlah dirimu dari percabulan, flee from immorality. Ya, dia memberikan satu dorongan, desakan, jauhkan dirimu dari percabulan. Dan maka kita bisa lihat paralelnya, saudaraku. Ya, di sana ada orang-orang yang berpendapat bahwa kan saya sudah percaya Tuhan, kan saya sudah di dalam Tuhan, kan saya diselamatkan oleh iman. Jadi enggak apa-apa dong gitu apa yang saya lakukan dengan tubuh saya ini. Mau saya tidur dengan siapa, saya makan apa, main dengan PSK atau PSS gitu ya, pekerja seks spiritual di kuil-kuil itu, ya enggak apa-apa. Nah, tetapi Paulus keras. Dia bilang, tidak tahukah kamu apa yang kamu perbuat dengan tubuhmu itu artinya kamu sedang mengikat jiwamu dengan pribadi-pribadi immoral itu. Maka di sini ada parah. Apa yang kau lakukan lewat tubuhmu, melalui tubuhmu ini, itu sebenarnya juga akan mempengaruhi ya keseluruhan beingmu itu. Makan minum itu tidaklah netral. Dan saudara, ada konteks kenapa Paulus bicara seperti itu. Kenapa dia sangat keras? Ya, yaitu konteksnya adalah di kota Korintus penyembah berhala ternyata bukan sekedar sujud di patung di kuil-kuil tertentu gitu. Penyembah berhala itu bukan lagi ranah religius, ritual yang dilakukan sesekali, tapi jadi bagian dari culture masyarakat saat itu. Orang-orang ketika mengadakan acara bisnis atau jamuan, ini misalnya nelayan nih, atau dia adalah trader yang bawa kapal, bawa barang ke tempat lain, dia pasti kan menyembah Poseidon, saudara, ya kan, dewa laut gitu. Maka kemudian yuk kita mengucap syukur, bikin pesta. Di mana? Di kuil. Akan kemudian sembelih kambing, kerbau, domba, babi, kemudian adain pesta. Dan kalau misalnya Anda orang Kristen kerja sama bos yang seperti itu, akan diundang juga ikut ke kuilnya gitu. Nah, ada yang mengadakan pesta ulang tahun, pernikahan, atau pertemuan sosial, ya di kuil juga. Nah, kira-kira saudara di dalam keadaan seperti itu, Anda orang Kristen, apa yang akan Anda lakukan? Pergi apa enggak? Kalau sudah pergi, makan apa enggak? Gitu. Nah, itu menjadi isu yang real dihadapi oleh orang-orang di Korintus ini. Dan celakanya, ya, mereka ketika datang, banyak yang kemudian berpendapat bahwa nggak apa-apa lah, makan minum aja gitu. Yang penting usaha saya tetap lancar gitu.
nggak diapa-apain sama bos, sama siapalah begitu ya. Jadi tidak bermasalah gitu. Nah, tetapi perhatikan Paulus, dia sangat keras. Jauhkanlah dirimu dari penyembahan berhala. Di dalam ayat 15 dia bilang, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang arif, orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Ini bukan berarti Paulus kasih pilihan saudaraku. Ya, ini apa yang aku ajarkan, setelah itu suka-suka ngoni dah gitu. Enggak saudara. Ya, dia bukan maksudnya apa yang dia sampaikan silakan didebatin gitu, enggak. Tetapi maksudnya adalah aku mau kalian betul-betul pikirkan, resapi, hayati gitu. Tangkap gitu. Jangan ikutin mentah-mentah gitu. Tetapi coba cerna dan aplikasikan prinsipnya supaya nanti ketika hadapin situasi yang sama, you udah tahu prinsipnya gitu. Ya, jadi coba pertimbangkan baik-baik gitu apa yang aku katakan. Resapi, hayati, dalami, pikirkan. Nah, apa yang Paulus mau sampaikan saudaraku? Ya, kita lihat di sana bahwa ketika Paulus berikan penjelasan, dia tidak berhenti sampai di level etika. Pokoknya jangan ya, enggak. Tapi dia berikan sebuah dasar teologis, dasar yang mendalam ya mengenai kenapa prinsipnya. Dan kenapa berbahaya makan minum di kuil berhala? Karena ini bukan perkara sekedar konsumsi, bukan sekedar urusan daging sapi atau kambing yang disajikan atau babi, tapi soal partisipasi di dalam suatu persekutuan. Dan Paulus di sana dia menggambarkan dengan ucapan familiar buat orang-orang Kristen. Ya, di dalam ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sehingga kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu. Orang-orang Kristen pasti sangat familiar dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Saudara, orang Kristen mula-mula itu selalu digambarkan ketemu, beribadah dan memecahkan roti. Ya, Anda bisa lihat di dalam jemaat mula-mula itu mereka kumpul bersama, terus ada selalu istilah memecahkan roti. Ya, jadi Paulus memberikan satu yang sangat familiar bagi orang Kristen. Dan palingan di sana ya kata kuncinya yaitu koinonia. Nah, saudara, ini bukan seringkali diterjemahkan cuma persekutuan doang, tetapi lebih dalam dari itu sebenarnya. Ya, ini berarti sharing, communion, participation, sebuah mengambil bagian, saling mengambil bagian itu. Dan Paulus ketika bicara ini dia sedang mengarahkan pada perjamuan Tuhan, perjamuan kudus itu yang menjadi titik daripada puncak daripada ibadah orang Kristen, memecahkan roti itu ya. Dan ketika melakukan itu semua, kita sungguh-sungguh berpartisipasi di dalam Kristus. Waktu kita minum cawan, kita berpartisipasi dalam darah Kristus tercurah untuk kita. Ketika kita makan roti, kita berpartisipasi dalam tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Ini bukan hanya aktivitas simbol atau ngingat-ngingat gitu ya, mengingat apa yang Tuhan telah lakukan, tidak saudara, tapi lebih dalam daripada itu, satu tanda, satu meterai bahwa saya umat Tuhan, saya ada bagian di dalam Kristus, saya tadi tebus oleh Kristus, saya tadi dibayar oleh Kristus, saya dalam milik Kristus. Dan ini ketika saya makan, saya berbagian di dalam Kristus, Kristus di dalam saya di dalam dia. Nah, jadi saudara, sebuah partisipasi real gitu. Dan perhatikan saudara, Paulus ketika dia jelasin ini semua dipakai contoh kan orang Israel. Kemudian dia ngomongin soal perjamuan. Nah, maka di sini kita harus nangkep ya, Paulus sedang bicara tentang ikatan perjanjian itu, covenant. Sama seperti orang-orang Israel setelah dibawa keluar, kemudian kan mereka makan minum tuh. Nanti di seputaran Sinai itu, dan sebelumnya bahkan ada perjamuan Paskah. Ya, jadi saudara penuh dengan perjamuan. Ada yang dipotong, ada yang kemudian dimakan bareng-bareng. Menggambarkan sebuah communion, satu perjamuan covenantal itu, ya, yang bersifat perjanjian itu. Dan maka ketika orang Kristen
ya, mengadakan perjamuan kudus. Sebenarnya itu sebuah ekspresi saya ada di dalam satu communion, persekutuan, ikatan, loyalitas dengan Kristus, dengan Tuhan saya. Dan perhatikan saudara, Paulus dia berikan satu paralel lagi dari perjanjian lama lagi. Ayat 18, perhatikanlah bangsa Israel lahiriah. Bukankah mereka yang makan dari persembahan turut serta dalam pelayanan mezbah? Nah, jadi ada sebuah persekutuan, ya, ada sebuah ketika orang Israel makan kurban di mezbahnya Tuhan, dia sedang menyatakan diri sebagai umatnya Tuhan, loyalitas kepada Tuhan. Nah, tetapi sebaliknya, orang-orang yang makan di mezbah berhala, berarti mereka sedang ada di dalam sebuah relasi perjanjian dengan roh-roh di balik berhala itu. Dan Paulus tegas saudara, dia bilang bahwa berhala itu pada dirinya sendiri tidak ada, nothing. Ya, kita ingat di dalam pasal 8 dia bilang, apakah berhala itu ada? Enggak ada gitu. Tetapi di balik ritual berhala itu ada realitas spiritual, ada roh-roh jahat yang bekerja di belakangnya. Nah, maka Paulus mau menyadarkan, ingat baik-baik, you are who you eat with. Dengan siapa engkau makan. Kalau kau makan di meja Tuhan, engkau sedang berbagian, sedang bersekutu, memiliki sebuah relasi, loyalitas dengan Tuhan. Kalau engkau makan di mejanya berhala, perjamuannya berhala, kamu bagian daripada roh-roh jahat itu. Nggak ada wilayah abu-abu saudara, nggak bisa dua-duanya. Dan saudara, ketika bicara tentang berhala ini, Paulus sedang memberikan satu dialektika ya, antara ada dan tiada. Jadi berhala ada apa enggak? Di pasal 8 dia bilang berhala enggak ada, nothing. Terus di sini bilang di belakang berhala itu ada roh-roh jahat. Jadi sebenarnya ada atau tidak ada? Saudara, orang Israel di dalam perjanjian lama kalau kita lihat ya selalu berulang-ulang bilang berhala-berhala itu tidak ada. Mereka hanya patung kayu, itu semua mati gitu, nggak bisa bicara, nggak bisa melihat, nggak bisa menanggapi gitu. Jadi nothing, nggak ada. Tetapi di balik berhala juga diungkapkan ada kuasa jahat, ada sistem sosial, ada kekuatan yang mengikat orang untuk menjauh daripada Allah. Nah, maka di sini saudara kita lihat dia katakan bahwa kita tahu bahwa berhala itu tidak ada. Tetapi kita di dalam ayat 20 dikatakan apa yang mereka persembahkan persembahan mereka ialah kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Nah saudara, kita nggak bisa beranggapan bahwa ini mah cuma potong kayu, ini mah nggak ada apa-apa. Tapi di belakangnya itu ada konstruksi sosial, ada kuasa psikologis, psikis yang kemudian berpengaruh kepada imajinasi, sistem nilai, kekuatan sosialnya manusia. Nah, saya kasih contoh saudara. Boleh next nggak? Bapak Ibu saudara pernah main game ini? Ini game kapitalis ya, yang merusak banyak pertemanan katanya ya. Uang monopoli itu uang beneran nggak saudara? Enggak ya. Tapi waktu main saking serunya ya, itu pertemanan bisa tercabik-cabik gitu kan ya. Kamu bikin saya bangkrut gitu kan ya. Mahal sekali tempatmu begitu, ya kan? Atau ada yang suka menghina-hina. Ini aku bayar, kembaliannya buat kamu aja, orang miskin kamu gitu kan ya. Nah jadi kita tahu bahwa itu uang nothing gitu, itu uang yang palsu gitu. Tetapi di dalam waktu main itu seakan-akan asli, punya pengaruhnya, punya kontrolnya. Ya karena kita masuk di dalam sistem itu ketika main. Saudara yang senang main game gitu ya, Mobile Legend itu ya kita tahu itu semua kan nggak ada gitu. Tapi kok bisa sampai emosian, bisa kemudian marah, seakan-akan hidup itu bergantung sepenuhnya pada itu. Karena tadi saudara ya, di belakang itu semua ada konstruksi sosial, memberikan pengaruh secara psikis itu, secara psikologis. Tidak ada pada kenyataannya secara ontologis gitu, secara real, tetapi punya pengaruh, bisa kemudian mengungkung saya, mengikat saya. Dan sama seperti itu berhala, kayu, batu, patung itu nothing, ada gitu.
Tetapi ketika orang menyembah, mereka mulai masuk di dalam permainan, di dalam uh, dunia itu. Dan saat mereka masuk, Paulus bilang mereka membuka diri kepada kuasa-kuasa jahat di belakang itu semua, sistem-sistem itu. Dan puncaknya saudara, Paulus dia tegaskan dalam ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Isunya bukan soal makan minum sekali lagi. Ini adalah loyalitas covenant kepada Tuhan yang satu itu. Kalau Anda bilang bahwa saya ikut perjamuan dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Kristus, saya milik Kristus, saya setia pada Kristus, saya juga nyicipin makan nggak apa-apa sesekali dengan berhala begitu. Maka itu seperti saya sudah punya istri, ya saya makan malam, kemudian waktu makan malam saya di sebelahnya itu candlelight dinner dengan ada perempuan lain begitu. Maka itu satu hal yang absurd saudara, tidak masuk akal, tidak menunjukkan sebuah loyalitas, itu pengkhianatan relasi. Maka kalau kamu sungguh bagian dari perjamuan miliknya Tuhan, kamu tidak bisa sekaligus duduk di meja-meja yang lain itu, di meja-meja berhala-berhala itu, tidak ada kompromi. Nah di dalam ayat 22 dia bilang, atau apakah kita mau membangkitkan kecemburuan Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Kalau Tuhan melarang kita untuk kemudian menyembah berhala, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dan sekarang kau asyik dan merasa tidak apa-apa makan di kuil-kuil itu, ya karena kau rasa imanmu kuat, engkau strong gitu ya, engkau sangat-sangat hebat, punya doktrin yang oke. Apakah kamu lebih kuat daripada Tuhan yang sudah memberikan kepadamu perintah yang demikian? Nah saudara, kalau bagi orang-orang Korintus ini isu yang konkret. Mereka hidup di tengah budaya di mana semua aktivitas sosial, bisnis, keluarga itu terkait dengan ritual di kuil-kuil. Jadi ini ketika mereka makan di kuil, ya ada yang alasannya networking lah, ya kebersamaan sosial. Tapi buat Paulus itu bukan sekedar isu itu. Di belakang itu semua ada isu spiritual, partisipasi kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Maka dia berikan kepada mereka penegasan, engkau tidak bisa memiliki kesetiaan ganda itu. Nah saudara, buat kita hari ini mungkin saya rasa ini isu yang ya sulit connect dengan kita ya. Kita rasanya enggak melakukan penyembahan berhala. Enggak kan ada yang pergi kemudian puja kerang ajaib begitu, kan tidak saudara ya. Saya rasa jarang kita hari ini pergi ke kuil-kuil begitu, memberikan persembahan kepada dewa-dewi tertentu. Nah mungkin kita kemudian berpikir, kalau begitu dong buat saya, ini gak relevan. Tapi kalau kita jujur saudara, hari ini justru berhala-berhala kita lebih bahaya, lebih serem, lebih halus gitu, lebih gak kelihatan sebagai berhala. Mereka gak berbentuk patung, tapi menawarkan pesta juga, meja pestanya sendiri saudaraku, menawarkan fellowshipnya sendiri. Boleh next ya. Saudara, menarik di dalam banyak hal itu digambarkan seperti berbagi pesta gitu ya, di dalam banyak hal-hal yang kita kejar hari ini. Anda yang mungkin senang investasi gitu, ketika satu saham naik tinggi, wah itu berarti sedang pesta, ya kan ya. Nah tapi hati-hati, nanti ada yang cuci piring gitu, karena lagi sedang pesta nih gitu ya, sedang dapat banyak uang nih gitu, lagi panen uang. Ya kita bicara tentang bagi-bagi kue ekonomi gitu. Jadi gambarkan seperti pesta, seperti feast gitu. Nah kelihatan saudara ini masalah uang perkara. Tapi ketika kita mengejar hal-hal ini, menjadikannya sebagai hal yang utama, misalnya hal uang, sebenarnya kita sedang bersekutu dengan ketamakan, dengan kecemasan, dengan ketidakpuasan, atau meja kekuasaan saudara. Nah itu gambar dari, saya lupa namanya, Gilbert tidak salah ya, satu kartun politis yang terkenal menggambarkan Napoleon Bonaparte dengan William Pitt kalau saya tidak salah ya, Perdana Menteri Inggris, dan mereka sedang membagi Eropa gitu.
ya kan, sedang rebutan Eropa, Prancis sama Inggris gitu. Nah, jadi saudara, hari ini ya kita juga banyak orang kan merebutkan meja kekuasaan, porsi kekuasaan, kue kekuasaan. Orang bersekutu di seputaran meja kekuasaan itu untuk mengatur siapa yang dapat porsi apa, dapat bagian yang mana begitu. Ya, ada yang bagian yang besar, ada yang bagian remah-remahnya. Ya, kuasa pada dirinya itu nothing, saudara. Tapi kalau kita serahkan hati kita pada kuasa, maka kita kemudian dikuasai roh kesombongan, manipulasi, penindasan itu. Atau meja kesenangan, seks. Udah jelas saudara, pesta seks, ya kan? Itu pada dirinya sendiri ciptaan Allah yang baik, tapi ketika dijadikan sebagai pusat hidup, satu hal yang harus dikejar terus menerus, maka dia menjadi berhala yang memperbudak kita dengan nafsu, dengan kecanduan, dengan kehancuran relasi, dengan kehancuran secara fisikal juga. Ada meja yang lain saudara, mungkin beauty gitu. Ya, dunia hari ini pestanya lain lagi. Kita suka lihat di Instagram, bikin kita insecure gitu. Hari ini orang lebih pusing dengan skincare, yang lain I don't care gitu kan ya. Tadi waktu berangkat ke gereja guyon di dalam mobil, tanya kan sampai masuk berita anak kos mati kelaparan dalam keadaan glowing karena uang jajannya untuk beli skincare, bukan buat beli makanan gitu. Beauty pada dirinya nothing saudara, itu sesuatu yang lewat begitu aja. Cantik ganteng itu ya pemberian Allah, bukan Allah itu sendiri. Tapi hari ini banyak orang menjadikan beauty sebagai pengejaran utama, ya, dan ya kita berbagian di dalam meja itu saudara. Ya, orang semua ributin tentang keindahan kecantikan secara fisikal gitu, ya, entah di Instagram, di medsos kita, apapun itu saudara. Waktu kita lihat ya, yang dikejar ada validasi, pujian, penerimaan dan seterusnya. Nah, tetapi pada akhirnya dikuasai adalah roh-roh yang lain. Insecurity, iri hati, pride, kesombongan. Nah, jadi berhala pada dirinya sendiri nothing, tetapi dunianya, sistemnya, kuasanya secara psikis itu something saudara, punya kuasa. Maka satu pertanyaan bagi kita pada hari ini saudara, di dalam pesta perjamuan mana yang sedang kita ikuti, yang sedang kita di dalamnya berbagian. Paulus bilang, flee from idolatry, jauhilah penyembahan berhala. Jangan berpikir bahwa itu ya sudahlah masalah sosial, saya tetap setia sama Tuhan kok gitu, ini nggak apa-apa gitu. Tidak ada meja yang netral saudaraku. Itu yang pertama, flee from idolatry, ya. Yang kedua sekarang kita lihat di dalam masalah fokus kita, ya. Kalau tadi yang pertama Paulus dia bilang jangan kamu pergi makan di kuil-kuil berhala itu. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya ada hal-hal yang lain gitu, isu-isu yang lain gitu. Dia hal-hal yang praktis saudara ya. Jadi ada 3 situasi sebenarnya yang disoroti oleh Paulus di sini. Yang pertama tadi kita makan di kuil berhala itu jelas udah nggak boleh gitu. Nah, tetapi ada kemudian pertanyaan, kalau daging yang sudah dipersembahkan pada berhala dijual di pasar, kita beli makan, bagaimana? Boleh apa enggak? Karena kan tadi itu hari itu nggak ada kulkas. Orang sudah sembeli begitu banyak kambing, domba, kerbau, harus habis hari itu juga daripada mubazir. Biasanya diobral saudara, ya, di samping kuil gitu. Nah, kalau saya beli saya makan, kenapa enggak gitu. Nah, Paulus bilang, kalau kamu makan enggak perlu tanya gitu. Makan saja, nggak ada masalah gitu. Ya. Tetapi kalau saya diundang di rumah orang dan kemudian saya makan, dan bagaimana? Boleh apa enggak? Nah, itu ada yang boleh, ada yang enggak tuh di situ. Ya. Kalau misalnya diundang, makan aja dengan hati nurani bebas. Tapi kalau yang ngundang, dia tahu kamu orang Kristen, kemudian dia ngomong, itu daging sudah saya persembahkan loh ke Poseidon gitu, ke Afrodit, ke siapa gitu. Berarti yang keberatan kan dia gitu. Dia berpikir bahwa bala itu ada, kalau kamu makan, dia rasa bahwa kamu jadi loyalitasmu kepada dewa-dewinya gitu. Maka dia mention itu. Nah, kalau dia bilang seperti itu, maka kamu jangan makan gitu.
Nah, bukan otomatis itu mencemarkanmu, tetapi karena keberatannya dia toh, kamu kan lagi nggak makan di kuil, tapi dia baru pulang nih dari kuil, dia bawa daging sisanya, ya kan, bungkus tuh, ya kan, kemudian dia sajikan di rumah, dia undang kamu, kemudian dia bilang, ini daging dari kuil lo ya, berarti yang keberatan kan dia, maka jangan kamu makan gitu. Nah, maka saudara, prinsipnya itu, kalau dibalik itu semua yang dia sampaikan, kita boleh bilang bahwa satu kehidupan yang bukan self-oriented, tetapi berpusat kepada orang lain, ya, other-oriented, berpusat kepada orang lain. Perhatikan bahwa dia bilang, semua boleh, segala sesuatu dibolehkan, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun. Semua boleh tetapi tidak semua membangun. Jadi prinsip etikanya seorang Kristen bukan sekedar bebas, tidak, tetapi satu kebebasan yang dipakai untuk membangun orang lain. Hidup Kristen bukan sekedar boleh nggak boleh, tetapi apa yang saya lakukan, apakah itu dia memberkati orang lainnya. Nah, jadi kebebasan yang dipakai untuk membangun orang lain. Maka saudara, ada 3 hal sebenarnya menjadi fokus, ya, prinsip kehidupan orang Kristen menurut Paulus. Kamu hidup for the glory of God, bagi kemuliaan Allah. Kalau engkau makan, kalau engkau minum, engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lalu bagaimana itu memuliakan Allah? Yaitu ketika dia menjadi berkat bagi sesama, for the goodness of my neighbor, bagi sesama saya, dia menjadi batu sandungannya. Kalau yang tadi pertama orientasi vertikal antara saya dengan Tuhan, kemuliaan Allah, tapi kemudian ada dimensi horizontalnya dengan sesama. Tadi dalam pengakuan iman Heidelberg, ya, 10 perintah Allah, itu apakah bisa dipisahkan, saudara? Ada buat Tuhan, ada buat manusia. Di dalam secara apa istilahnya, secara kognitif begitu abstrak bisa, tapi pada kenyataannya tidak bisa dipisahkan, itu satu kesatuan. Ya, bagaimana bisa memuliakan Allah? Ya, ketika itu menjadi berkat bagi sesama saya lewat peristiwa makan dan minum. Yang ketiga itu adalah for the progress of the gospel, bagi kemajuan daripada Injil itu. Nah, maka saudara, dia tutup bagian itu dengan bilang, janganlah membuat orang tersandung oleh karena makananmu, minuman, oleh karena attitude-mu, oleh karena sikapmu, oleh karena di mana engkau berada. Jangan membuat orang tersandung bagi siapapun. Ya, sandungan di sini, saudara, bukan sekedar ranah offense gitu ya, bikin tersinggung, enggak loh ya. Ya, karena saya ngatain keras begitu sehingga orang jadi berasa offense gitu, tidak. Tapi jangan jadi batu sandungan, jangan sampai menjadikan diri kita itu, apa yang kita makan, minum, itu akhirnya membuat orang jadi menjauh daripada Injil. Karena dia lihat saya minum-minum cap tikus, kemudian dia merasa bahwa oh, orang Kristen ternyata tukang mabuk gitu. Akhirnya dia tidak lagi mau bersentuhan dengan Injil begitu. Atau dia lihat saya makan atau minum hal-hal yang keliru, yang salah gitu. Ya, yang di dalam pandangan dia itu, ini kok orang Kristen seperti itu. Nah, itu batu sandungan, saudara. Nah, maka ini satu prinsip yang penting, saudara, di dalam hal misi ya. Boleh next ya? Ya, jadi bagaimana kita menjangkau seseorang supaya kita bisa menyampaikan Injil kepada dia. Ya, how we reach them in order to preach to them. Bagaimana kita menempatkan diri kita terhadap sesama kita itu demi tujuan supaya Injil Tuhan bisa nyampe gitu. Tidak kemudian dia merasa ada diri kita itu sudah menjadi tembok untuk kemudian dia menerima pesan daripada Injil itu. Nah, saya lupa ini siapa yang bicara, saudara, tapi kalau saya tidak salah Brian Chappell. Bagaimana seseorang menerima pesan saya itu sangat bergantung bagaimana dia melihat atau menilai diri saya gitu. Jadi kalau seseorang melihat diri kita, gaya hidup kita, langsung dia bilang, orang Kristen mah sama aja, maka pintu Injil langsung
ketutup dah. Tapi kalau gaya hidup kita menunjukkan sebuah gaya hidup yang berbeda, maka di situ ada sebuah kesempatan Injil bisa diteruskan kepadanya. Maka perhatikan saudara, fokusnya bukan perkara boleh ndak boleh gitu, bisa apa enggak, makan apa enggak ya gitu, tidak. Tapi apakah pilihan saya ini memuliakan Allah? Apakah pilihan saya ini membangun sesama saya, jadi berkat nggak buat dia? Apakah pilihan saya ini akan membuka jalan untuk Injil? Maka bagi orang Kristen fokusnya bukan tadi boleh nggak boleh, tetapi apakah for the glory of God, for the goodness of my neighbor, for the progress of the gospel. Itu kenapa saudara Paulus dia tutup kalimat di dalam bagian itu, dia bilang kalau karena jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan saudara, maka sekarang kita lihat poin yang ketiga, klimaks daripada apa yang Paulus sampaikan. Dia tidak sekedar bicara etika sosial soal makan minum, tapi pada akhirnya semuanya ada tentang mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka diselamatkan. Aku punya hidup yang other oriented gitu, bukan self oriented. Ikutilah teladanku, sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Saudara, Paulus ketika seperti ini bukan dia sedang sombong gitu, merasa dia lebih better, dia lebih oke, paling suci gitu, enggak saudara. Tapi dia bilang ikut teladanku, sama seperti aku juga mengikuti Kristus. Paulus sadar dia orang lemah, orang yang terus bergumul dengan pengudusan itu. Di dalam suratnya dia bilang, aku orang yang paling berdosa di antara para rasul-rasul itu gitu. Ya. Kemudian dia bilang, aku ini bejana tanah liat gitu. Nggak pernah dia bilang dia bejana emas gitu. Jadi menunjukkan bahwa saya rapuh, saya tidak perfect, tidak sempurna, tetapi ikutilah teladanku, sama seperti aku mengikuti teladan daripada Kristus itu. Karena kasih karunia Kristus bekerja di dalam segala kelemahan hidupnya, bisa menjadi contoh nyata bagaimana Injil itu dijalani atau dihidupi. Jadi satu kehidupan yang berbentuk salib itu, berbentuk Kristus, cruciform saudara. Ya. Kehidupan seorang Kristen, dia adalah satu kehidupan yang mencerminkan salib Kristus itu sendiri. Ya, saudara, Paulus ketika bicara ikutilah teladanku, dia tidak stop sampai sana. Dia bilang sama seperti aku juga mengikuti Kristus. Kristuslah yang menjadi pola yang tertinggi. Dia yang rela melepaskan haknya. Dia yang meskipun setara dengan Allah, tetapi rela mengosongkan dirinya menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, kemudian taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kristus yang menderita demi kita, tidak membalas ketika dicaci, yang memikul dosa umatnya di atas kayu salib. Kristus yang rela mati supaya setiap kita hidup. Itu artinya saudara, ketika bertanya tentang boleh nggak boleh, tentang makan nggak makan, tentang apapun, bicara tentang kebebasan kita, ketika kita merasa kok saya terkungkung ya, nggak boleh ini nggak boleh itu ya. Nah saudara, ketika kita bergumul dengan kebebasan, lihatlah Kristus. Kalau kita mau tahu bagaimana memperlakukan sesama, lihatlah Kristus. Kalau kita mau tahu bagaimana membuat pilihan demi kepentingan Injil, maka lihatlah Kristus. Maka saudara, panggilan setiap kita adalah follow Christ, mengikuti Kristus di dalam relasi sosial kita, di dalam memakai kebebasan-kebebasan kita, di dalam kehidupan kita, menyampaikan Injil itu. Sebelum orang membuka Alkitab yang kita kasih, dia akan lihat dulu hidup kita, hidup Anda dan saya. Maka panggilan kita, 3 kata tadi ya saudara, flee, jauhilah penyembahan berhala. Fokus, makan minum, lakukan apapun
demi kemuliaan Allah, kebaikan sesama, dan kepentingan kemajuan Injil, dan follow teladan Kristus yang rela menyerahkan haknya, bahkan hidupnya demi kita. Saudara, ketika kita menggumuli bagian-bagian ini, satu hal yang muncul di dalam benak kita adalah, aduh Tuhan, saya nggak akan sanggup, nggak akan mampu. Bahkan saya orang yang gagal berulang-ulang. Saya yang disinggung oleh Paulus di sini. Saya makan di meja-meja berhala-berhala modern tadi, mencicipi kue kekuasaan, merebut kue ekonomi, ya, makan dengan pesta yang lain-lain, kesenangan, dan mengejar beauty lebih daripada segalanya mungkin. Dan kita orang-orang yang gagal, dan harusnya mengalami penghukuman, mengalami murka, mengalami cemburu Allah yang mengerikan itu, saudara. Tapi puji Tuhan, Kristus datang ke dalam dunia bukan sekedar menjadi teladan. Karena kalau dia menjadi teladan semata, kita gagal. Kristus datang sebagai penebus. Dia mati bagi setiap kita untuk dosa-dosa kita. Dia menanggung segala penghukuman yang harusnya kita terima. Dan saudara, setiap kita yang menerima dia, yang percaya kepada dia, kita diberikan kuasa untuk hidup bagi dia. Hidup yang menyerahkan diri kita bagi kemuliaan Allah, kebaikan sesama, dan juga bagi kemajuan daripada Injil itu. Saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Di kayu salib Tuhan Yesus, dia menyerahkan dirinya seperti roti yang tercabik-cabik itu, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan hidupnya, supaya setiap kita orang-orang yang berdosa ini, yang seringkali self-oriented, boleh kemudian memiliki satu hidup yang other-oriented. Karena itu saudara, hari ini undangan itu dibukakan bagi kita lagi dan lagi. Kita yang selama ini mungkin mengejar kepuasan di dalam meja-meja yang tadi, berhala-berhala yang ada, tapi tidak kunjung mendapat kepuasan. Kita yang bersekutu dengan berhala yang nothing tadi, tapi begitu mengungkung kita. Hari ini undangan itu dibukakan bagi kita lagi. Kalau kita duduk di meja Kristus, artinya kita rela mau ikut pola hidupnya. Hidup yang bukan demi diri sendiri, tapi demi kemuliaan Allah, demi kebaikan sesama, dan demi kemajuan Injil. Saudara, the cross not only saves us, but it also shapes us. Salib bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dia juga membentuk setiap kita. Membentuk cara kita makan, membentuk cara kita minum, membentuk cara kita bekerja, membentuk cara kita melayani, membentuk cara kita berkeluarga, membentuk cara kita mengasihi sesama. The cross not only saves us, but it also shapes us. Maka saudara, biarlah kehidupan kita yang telah menerima Kristus, diubahkan oleh Kristus. Ya, kita percaya bahwa salib telah mengubahkan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita memiliki satu kehidupan yang for the glory of God, for the goodness of my neighbor, and for the progress of the gospel. Mari kita berdoa. Saudara, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi Anda di pagi hari ini? Saya berikan kesempatan bagi kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengundang setiap kami untuk memiliki satu relasi persekutuan, satu ikatan perjanjian baru dengan Engkau. Tapi kami juga mohon pengampunan Engkau, karena berulang kali kami jatuh bangun. Kami sering berasyik masyuk dengan segala perjamuan-perjamuan lain disuguhkan oleh dunia ini. Kami gemar menyantap kekuasaan, mengejar kesenangan, mengejar kecantikan, mengejar kekuasaan. Kami datang pada Engkau Tuhan, mohon agar kiranya Engkau membaharui kami lagi dan lagi. Kami sadar bahwa ketika kami berhadapan dengan firman-Mu, itu untuk menunjukkan kebobrokan kami, yaitu untuk membawa kami kembali kepada Engkau lagi dan lagi sebagai juru selamat kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami seluruhnya kepada Engkau, meletakkannya di hadapan salib. Dan kami rindu salib-Mu itu yang betul-betul memandu kami dan juga membentuk seluruh kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan di minggu ini, ya kami membaca merenungkan firman-Mu, kami rindu Engkau membaharui setiap kami lagi dan lagi. Kami rindu sepanjang minggu ini kami bisa jalani dengan satu kehidupan yang berpusat kepada Engkau, memandang kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati bagi kami. Dan kiranya seluruh kehidupan kami dengan pertolongan kuat kuasa pada Roh Kudus-Mu, kami hidupi demi kemuliaan Allah, demi kebaikan sesama kami, dan demi kemajuan daripada Injil-Mu. Dengarlah pinta dan doa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan hanya demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan. Tiga kata hari ini. Boleh bantu saya? Flee, focus, follow. Kiranya Tuhan mampukan kita untuk melakukan ketiga hal ini. Sambil berdiri, mari kita merespons firman Tuhan di pagi hari ini dengan pujian tiga kata, for the cause. Of Christ the King, we give our lives and offering. Till all the earth resounds with Jesus' praise to the Son. For the cause of Christ we go, with joy to ring, with faith to soar.
doksologi. Bapak Ibu Saudara juga adik-adik sekalian, di penghujung ibadah ini Tuhan mengutus setiap kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita menjalani kehidupan kita di sepanjang minggu ini dengan satu kehidupan yang terarah kepada Kristus. Kiranya segala kehidupan kita dijalani untuk kemuliaan Allah, demi kebaikan sesama dan demi kemajuan daripada Injil itu. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saya akan mengambil waktu teduh. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan terima kasih pada setiap rekan-rekan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Ya, kiranya Tuhan yang memberkati segala jeralah pelayanan daripada rekan-rekan semua. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa warta, saya ingin menyambut kalau seandainya di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di CCM. Bolehkah Bapak Ibu yang sudah sering datang berdiri sebentar? Yang sudah sering datang ya, sudah sering datang, udah pernah datang, berdiri. Tolong lihat ke kanan ke kiri, ada nggak yang nggak berdiri? Yang nggak berdiri berarti orang baru, saudara. Tolong disambut. Apakah ada? Ada ya, ada satu rekan ya. Ya. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Selamat datang. Kami dengan senang hati menyambut untuk beribadah bersama-sama di Christ Chapel Manado. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk bisa beribadah bersama-sama di sini ya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kalau saya nggak keberatan, nanti setelah ini di Tebu Buru bisa stay sebentar supaya boleh berkenalan. Bapak Ibu Saudara, beberapa warta untuk kita cermati bersama. Minggu yang akan datang kita akan lihat sejenak dari eksposisi 1 Korintus. Minggu depan pelayanan firman akan dilayani oleh Bapak Dalpin. Harap kita bisa mempersiapkan untuk teks yang telah dibagikan di sana ya, Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. The mission of the 12 ya. Misi daripada ke-12 rasul itu. Dan untuk hari Selasa ini prayer meeting ditiadakan saudara, karena prayer meeting kita gabungkan dengan vlog. Ya, jadi minggu berjalan ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus dan kita akan mengadakan vlog ya, fellowship for learning, obedience, caring and kindness gitu. Dan beberapa wilayah yang sudah di set itu adalah yang pertama di area Tomohon, itu hari Jumat jam 4 sore di rumahnya Pak Musa sama Bu Angel. Ya, nanti akan dibagikan sesuai petanya di mana ya. Dan
malamnya itu ada di area Paniki, itu di tempatnya Pak Alfred Buema ya. Pak Alfred Buema jam 7 malam. Untuk area Teling dan sekitarnya itu di hari Sabtu ya, jam 6 sore itu di rumah keluarga Pak Irfan dan Ibu Fili. Dan untuk yang di area Ranutana sekitarnya itu dibikinnya di Wenwin, di rumah Pak Rile tadi ya, jam 5 sore. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mau ikut silakan bisa mengisi form yang tadi sediakan di belakang, ditulis nama masing-masing sama nomor telepon bisa dihubungi kalau seandainya ada info lebih lanjut, misalnya ada pergantian tempat atau waktu, kita bisa infokan ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang mau ikut kami undang untuk bisa mengisi form yang tadi disediakan di belakang di meja usher. Silakan tulis nama masing-masing sesuai area yang Bapak Ibu bisa pergi ya, lokasi ataupun waktunya. Dan boleh next. Untuk setelah ini rekan-rekan yang remaja, pemuda, Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, pemuda, silakan bisa didorong mengikuti Lens gitu. Ya, hari ini ada sharing itu ya mengenai time management, ada warnanya nggak? Ya, mengenai life skill time management akan disampaikan oleh Bapak Mazmur. Ya. Akan diadakan di ruang sebelah musola, bukan di musola saudara ya. Jadi ruangan di sebelah musola itu ada ruangan kaca itu, silakan bisa masuk ke dalam. Bapak Ibu kalau Pendeta Bubur hari ini tolong bisa dorong anak remajanya, pemudanya untuk bisa mengikuti ini. Kalau Bapak Ibu mau ikut juga boleh, silakan ya. Nah, hari ini yang akan mimpin itu adalah Pak Mazmur. Boleh next. Dan untuk rekan-rekan yang sudah mendaftar mengikuti Inquirers Class, di saya itu ada 10 nama. Hari ini pertemuan perdana kita akan adakan di sana ya, di sayap kirinya saya ya. Jadi di deretan kursi sini, nanti setelah ibadah ini kita akan pertemuan perdana membicarakan mengenai teknis pelaksanaan Inquirers Class ini ya. Jadi harap bisa stay sebentar mengikuti di sebelah kiri sini. Dan selain ini juga untuk fellowship ya, untuk Sunday School, nursery, kemudian untuk teens dan juga persekutuan dewasa akan diadakan seperti biasa. Silakan bisa mengikuti para guru sekolah minggunya. Dan bagi Bapak Ibu setelah ini yang mungkin mau rehat sejenak, mengambil kopi atau teh, nanti bisa balik ke ruangan ini untuk membahas firman Tuhan ya. Saya juga sudah buatkan pertanyaannya, dibagikan nanti di grup CCM. Dan kalau seandainya dari Bapak Ibu ada yang mau didoakan, bisa menghubungi kami Pak Elders untuk didoakan secara pribadi setelah ini juga. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua.